Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini pembahasan tentang bagaimana mengurangi ongkos haji. Pertama, memang yang perlu saya sampaikan adalah bahwa lokal daripada akomodasi itu seharusnya memang menjadi satu prioritas. Lokasi ini memang bisa kita bilang bahwa lokasi ini akan sampai dari lokasi ke haram itu 30 menit. Itu naik bus. Nah, lokasi ini kenapa diutamakan? Karena lokasi yang sebelumnya itu lokasi yang 400 titik, sehingga butuh perlu petugas haji. Nah, kalau lokasi ini dijadikan menjadi satu lokasi yang menjadi satu kawasan per 50.000, misalnya di Anusha, ada Batapures, ada Araji, itu kalau misalnya kita, dan lokasi ini adalah lokasi yang biasa digunakan oleh haji khusus. Nah, kalau itu 30 menit sampai ke haram, artinya bahwa lokasi itu menjadi lokasi favorit karena jamaah tidak capek untuk jalan kaki 30 menit dengan menggunakan bus. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin bahwa 30 menit jalan kaki dari kawasan misalnya Mahbas Jin misalnya, jalan kaki itu capek sekali. Ini jalan kaki. Nah, jamaah tidak jalan kaki. Jadi dari Anusha itu kita naik bus 30 menit tanpa ada macet. Dan sudah terverifikasi memang itu tidak ada kemacetan. Nah, jadi cuma satu traffic light aja di situ wilayah itu. Jadi wilayah itu penting. Tambah lagi bahwa lokasi itu harganya lebih murah. Mungkin ada kurang lebih sekitar 1.000 real ya. Kalau lokasi yang digunakan oleh tahun lalu itu 4.000 pagunya. Nah, kalau di sini lokasinya bisa mendapat kita harga 3.000 real. Ya, artinya bahwa ekuivalen ini bisa sekitar 500 miliar sampai 1 triliun turunnya dengan lokasi yang ada sekarang. Lokasi ini harus ditutupi dulu oleh Menteri Haji, tentunya harus cepat karena dalam hitungan, kalau secara ekonomi itu kalau kita dapat informasi lokasi yang bagus harus ditutup cepat. Nah, lokasi kemudian kalau kita bicara tentang lokasi, kita turun dengan angka 500 sampai 1 triliun. Kemudian ada lagi penurunan yang bisa signifikan, yaitu dengan adanya pelunasan ONH diumumkan 2026 dan 2029 diumumkan serentak bahwa calon haji, jamaah haji yang akan berangkat sudah diumumkan by online. Nah, diumumkan, kemudian setelah diumumkan ini ada pelunasan. Nah, kalau pelunasannya 25 juta, nah 25 juta kali 221.000 kali 4 tahun itu sama dengan 22 triliun itu. Itu tambahannya. Berarti BPKH mendapat fresh money 22 triliun. Nah, itu juga bisa dengan pelunasan itu mengakibatkan visa hajinya itu bisa lebih cepat loh, visa hajinya itu langsung cepat. Jadi koordinasi kalau dulu itu Menteri Dalam Negeri mengatur visa itu lebih cepat posisinya. Jadi tidak ada lagi itu. Nah,
Yang bikin agak terlambat itu biasanya dari KBIH. Nah, KBIH ini kita harus punya trik juga bahwa KBIH ini sebenarnya membantu kita, tetapi dalam proses percepatan visa dia mengganggu. Nah, tapi kita tidak pungkiri bahwa KBIH itu sangat membantu jamaah haji khususnya di daerah-daerah. Tapi kita ketahui bahwa KBIH ini mengganggu dalam slot. Nah, mereka itu menggunakan slot dan kemudian itu yang mengganggu percepatan. Tapi dengan diumumkannya apa jamaah haji itu diumumkan keberangkatannya dengan kepastian, insya Allah kita bisa mengantisipasi. Itu dari nah, perlunya digitalisasi ini, yaitu digitalisasi ini penting karena dia akan menjadi suatu aplikasi baru Kementerian Haji yang baru. Nah, itu merubah semua urutan-urutan dan database jamaah haji itu. Nah, database itu diurai dari awal sekarang kita susun, yang itu menjadi suatu pokok marwahnya digitalisasi, yaitu database keberangkatan. Tuh. Nah, perlunya digitalisasi. Nah, digitalisasi ini bisa seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita bisa memberikan reward terhadap KBIH yang sudah membantu kita. Asal KBIH itu masuk dalam aplikasi. Biasa di KBIH itu punya standar lah untuk mendapatkan apa istilahnya itu reward lah. Nah, satu lagi pengurangan dari untuk ONH ada penerbangan. Saya belum muncul ke situ dulu. Kita bicara tentang penerbangan dulu. Penerbangan ini perlu kita tata karena penerbangan ini sangat signifikan, karena jumlah terbesar itu diantaranya adalah tiketing. Nah, penerbangan ini tentunya punya peran besar. Nah, kita harus punya spesifikasi apa pesawat terbang yang akan digunakan. Kalau kita mempunyai spesifikasi pesawat, tentunya efisiensinya banyak. Misalnya bahwa usul saya bahwa ada peraturan Menteri Perhubungan itu menyatakan jenis pesawat itu sampai dengan umurnya sekitar 26 tahun. Nah, khususnya untuk haji seharusnya memang kita buat untuk di angka 10 tahun maksimum lah. Nah, tambah lagi peraturan itu mengenai kargo. Jadi jangan sampai ketika pulang itu tidak membawa kargo atau jamaah umroh atau TKW apa TKI yang untuk pulang. Itu kita cantumkan peraturannya supaya bisa mengurangi ongkos hajinya itu. Jadi kalau ada kargo dapat manfaat, ada jamaah penumpang dapat manfaat juga. Jadi bisa mengurangi ongkos haji itu dari pesawatnya. Jadi memang harus ekstrim dalam berpikir untuk mengurangi ongkos haji. Insya Allah, saya yakin perkiraan saya kalau dari perumahan itu, dari akomodasi, dari pesawat,
Nah, itu bisa mengurangi kurang lebih sekitar 5 juta. Nah, untuk petugas, saya sarankan itu petugasnya dari Mukimin aja. Mukimin. Jadi kalau alokasinya sudah dibikin 4 alokasi di Mekah tersentral, artinya kita nggak butuh petugas haji yang banyak. Kalau sekarang tahun kemarin 4.500, mohon maaf, saya perkirakan ini dengan jumlah model sekarang itu sekitar 2.000 orang lah dari Mukimin. Kita bikin aja lah Mukimin 80%, 20% dari Indonesia. Jadi pelatihannya itu udah nggak terlalu berat karena mereka tahu situasi dan lokasi dan kejadian-kejadian setiap harinya. Jadi pengurangannya banyak juga itu. Dari kalau 4.500 kita berangkatkan jumlah, hitung aja kalau misalnya satu orang digaji sekitar 50 juta sampai 90 juta. Gajinya segitu tambah lagi tiketnya, ya tiketnya berapa, belum gajinya, belum pelatihannya, itu nggak worth it. Nah, bagusnya saran saya petugas haji itu ngambil 80% dari Mukimin aja. Mukimin. Nah, itu dari dari semua itu perlu kita konsultan. Karena Kementerian Haji ini baru, orangnya juga baru semua, artinya pucuk pimpinannya kan semua baru. Nah, tentunya kita butuh konsultan. Jadi kita bicara tentang ekstrim aja. Konsultan perumahan, konsultan akomodasi, konsultan pelayanan. Perlunya konsultannya apa? Jadi dia bisa melihat secara detail bahwa perusahaan yang ada di Saudi itu dia bisa sortir. Kita juga bisa, mereka bisa melihat secara sempurna ketimbang kita ya. Sekali lagi bahwa Kementerian Haji ini kan kementerian baru ya, orangnya baru-baru juga. Jadi kita perlu konsultan yang profesional dituangkan dalam SK. Jadi mohon maaf bahwa selama ini yang bekerja itu adalah direktur luar negeri, kemudian kantor urusan haji di Jeddah, itu yang mereka bekerja. Mereka bekerja secara manual lah kalau bahasa saya. Dia itu melakukan kasfiyah, melakukan tasyreh, itu kan butuh biaya tuh untuk muter-muter. Dia sebagai anggota panitia untuk melihat hotel mana yang baik, mana yang buruk, ada catering yang baik, mana yang bagus kan itu. Tapi kalau kita ada konsultan ini lebih gampang karena mereka lebih mumpuni lah melihat informasi yang benar. Dengan kata lain bahwa kalau konsultan ini ada, mengurangi pekerjaan dari Kementerian Haji yang sekarang. Dan yang paling penting itu mengurangi para calo lah bahasa saya, middleman, untuk mendapatkan akses. Yang seperti kita ketahui, percaloan di haji ini terbentang luas.
Jadi dia mencari akses siapa yang bisa mendapatkan pekerjaan ini, dicarilah banyak akses. Wah, itu luar biasa itu, crowdednya. Nah, tapi dengan konsultan haji ini, yang seperti itu bisa tereliminir. Jadi tidak ada lagi namanya akses yang paling sakti, nggak ada lagi itu. Nah, konsultan ini juga bisa kita pakai mendapatkan informasi lebih awal. Hasil daripada konsultan ini bisa juga dipakai, bisa juga tidak pakai, tapi itu menjadi parameter kita dalam bekerja. Kementerian Haji ini dengan adanya konsultan. Nah, konsultan ini ada dua. Konsultan yang tadi saya bilang haji, akomodasi, dan yang berada di Saudi Arabia. Tidak kalah pentingnya juga ada konsultan penerbangan. Karena di Kementerian Haji ini kan, mohon maaf, perlu ada konsultan penerbangan yang sebenarnya unsur-unsurnya itu dari para kapten ya, sehingga mendapatkan pesawat-pesawat yang efisien. Kalau kita merujuk dari tahun kemarin, Garuda nggak siap, karena jenis pesawatnya juga. Kita perlu konsultan penerbangan, kita perlu, karena Menteri Haji itu nggak mengerti, karena nggak ada kaptennya. Nah, kalau kita ada konsultan, isinya kapten, tentunya masukan itu secara profesional bisa kita pertanggungjawabkan.